Aku bangun lebih pagi hari itu. Usia 40 hampir mendekat, tapi rutinitasku tidak pernah berubah. Aku menyukai pagi yang rapi dan teratur. Setelah mandi, aku turun ke ruang makan. Rumahku luas, bersih, dan tenang, sebuah rumah yang selalu membuatku merasa aman. Suamiku, Arman, sudah duduk di meja makan sambil membaca laporan saham. Ia selalu terlihat sibuk, tetapi ia cukup perhatian padaku. "Pagi, Yul," katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk dan duduk di sampingnya. Kadang ia menggenggam tanganku sebentar sebelum kembali menatap layar tablet. Hari itu ia melakukan hal yang sama, membuatku merasa diperhatikan meski hanya sebentar. Tidak lama kemudian, anak tiriku, Gio, turun dari lantai 2. Laki-laki itu baru berusia 17 tahun dan kadang terlihat canggung berinteraksi denganku. Tapi sejak beberapa bulan aku menjadi ibu tirinya, hubungan kami membaik. "Aku berangkat lebih pagi, Bu," katanya. Aku tersenyum. "Hati-hati di jalan." Aku tahu banyak orang melihatku sebagai perempuan yang hidup nyaman dengan pria kaya. Tapi kenyataannya, aku sudah bekerja lama sebelum menikah dengan Arman. Aku CEO di sebuah perusahaan teknologi besar, Yultech Global. Tidak banyak yang tahu tentang itu. Bahkan sebagian besar keluarga Arman hanya tahu aku, wanita kaya. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh, dan aku tidak merasa perlu menjelaskan. Setelah sarapan, Arman berdiri, lalu merengkuh bahuku sebentar sebelum pergi bekerja. Itu kebiasaan kecilnya. Tidak berlebihan, tapi membuatku merasa dihargai sebagai istrinya. "Kita makan malam di luar nanti?" tanyanya. Aku mengangguk. "Baik, aku tunggu kabar." Setelah ia pergi, aku duduk di ruang kerja di lantai 1. Sekretaris pribadiku sudah mengirim jadwal rapat lewat pesan. Pekerjaan berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Hari itu terasa sangat normal, bahkan nyaman. Siang harinya, aku menjemput Gio di sekolah. Ia terlihat senang. Kami makan siang bersama di sebuah kafe kecil. Tidak ada ketegangan, tidak ada drama. Aku pikir, akhirnya kehidupanku mulai berjalan stabil. Menjadi ibu tiri tidak mudah, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Dan Gio sudah mulai terbuka. "Ayah bilang nanti kita makan malam bersama," katanya sambil menatapku. "Iya, kita tunggu dia selesai urusan kantor." Ketika aku mengantar Gio pulang, ia menatapku dan tersenyum tipis. "Makasih, Bu." Itu sederhana, tapi bagiku berarti besar. Aku ingin keluarga ini menjadi keluarga yang baik, tanpa masalah yang tidak perlu. Malam harinya, aku berdandan rapi untuk makan malam bersama Arman. Kami duduk bersebelahan di restoran. Sesekali ia menggenggam tanganku. Hubungan kami terlihat damai. Aku tidak tahu bahwa semua kedamaian ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku pulang dengan hati tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah. Tidak ada perasaan aneh. Semuanya terlihat baik. Aku bahkan merasa besok akan sama tenangnya. Aku tidak tahu bahwa kenyataan itu hanya bertahan sebentar. Aku tidak sadar bahwa sesuatu sedang menungguku di depan. Sebuah kejadian yang akan mengubah semua hal tentang pernikahanku. Tapi hari itu, semuanya masih baik. Aku menutup hari dengan perasaan aman, tanpa curiga apapun. Aku menutup hari dengan perasaan aman, tanpa curiga apapun. Namun ketika aku bangun keesokan paginya, suasananya terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada masalah besar, tapi lebih karena perilaku Arman yang tampak lebih terburu-buru daripada biasanya. Ia makan cepat, tidak sempat menggenggam tanganku seperti kemarin. "Maaf, Yul. Ada rapat mendadak," katanya sambil merapikan jas. Aku mengangguk. "Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan." Arman tersenyum kecil, tapi senyumnya terlihat tergesa. Ketika ia pergi, aku memperhatikan bahwa ia membawa tas tambahan. Aku sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab, "Berkas laporan. Tidak penting." Aku tidak ingin curiga. Selama ini Arman memang pekerja keras. Namun, ada sesuatu dalam caranya menutup pintu yang membuatku diam beberapa detik lebih lama. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Hari itu aku ada rapat penting dengan divisi riset.
Semua berjalan lancar. Aku masih menjalani hidup sebagaimana biasanya. Tetapi menjelang sore, Arman mengirim pesan. Maaf, makan malam kita batalkan. Ada klien dari luar negeri. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ini pertama kalinya ia membatalkan makan malam tanpa memberikan penjelasan lebih rinci. Biasanya ia menjelaskan panjang lebar, bahkan memanggil video untuk memastikan aku tidak tersinggung. Aku menahan napas sebentar. Baik, Yuli. Jangan berpikir macam-macam. Untuk mengalihkan pikiran, aku mengajak Gio makan malam di luar. Ia cerita banyak tentang kegiatan sekolahnya. Kami tertawa bersama. Setidaknya, ada hal-hal kecil yang membuatku tetap merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Malamnya, aku melihat jam. Sudah hampir pukul 11. Arman belum pulang. Aku mengirim pesan. Hati-hati, ya. Pesan itu terbaca, tapi tidak dibalas. Aku berdiri di balkon kamar, menikmati udara malam sambil menunggu. Aku mencoba menenangkan pikiran. Ini hanya pekerjaan, kataku pada diri sendiri. Ketika akhirnya Arman pulang, ia terlihat lelah. Ia langsung memelukku sebentar. Tadi panjang sekali rapatnya, katanya. Tidak apa-apa, jawabku. Ia tersenyum. Sekilas semua tampak normal, tapi aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bukan sesuatu yang besar, setidaknya belum. Esok harinya, hal aneh kembali terjadi. Ponsel Arman sering berdering, tetapi ia selalu menjauh ketika mengangkatnya. Setelah itu ia berkata, telepon kantor. Biasa. Aku tidak menanyakan apapun. Aku percaya padanya, atau setidaknya mencoba mempercayainya. Siang itu, ketika aku dan Gio sedang makan bersama, ia menatapku dan bertanya pelan. Bu, ayah sering pulang lebih malam ya? Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Iya, mungkin sedang banyak pekerjaan, jawabku hati-hati. Gio mengangguk, tapi raut wajahnya tidak meyakinkan. Ia seperti sudah memperhatikan perubahan itu sejak beberapa hari terakhir. Malamnya, Arman kembali membatalkan rencana makan malam. Alasannya sama, klien, pekerjaan, rapat. Aku mulai menyadari bahwa ketenangan yang kujalani kemarin bukan lagi keadaan normal hari ini. Ada jarak yang perlahan muncul, namun belum cukup jelas untuk disebut masalah besar. Tapi aku juga tahu sesuatu sedang bergerak. Perubahan kecil ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku mulai merasa, hari-hari ke depan tidak akan sesederhana yang kupikirkan. Aku mulai merasa, hari-hari ke depan tidak akan sesederhana yang kupikirkan. Perasaan itu muncul lagi keesokan paginya ketika Arman berangkat lebih awal tanpa sarapan bersama. Ia hanya menepuk pundakku sebentar lalu pergi dengan terburu-buru. Gio melihatnya dari tangga dan bertanya pelan, "Ayah lembur lagi?" "Iya, sepertinya," jawabku sambil tersenyum tipis. Tetapi setelah Gio berangkat sekolah, pikiranku tidak bisa berhenti memutar ulang semua kejadian beberapa hari terakhir. Tas tambahan, telepon yang diangkat jauh dariku, pesan yang dibatalkan, dan raut wajahnya yang seperti menyembunyikan sesuatu. Saat sedang bekerja di ruang kerjaku, sekretarisku masuk untuk menyerahkan laporan. Ia menatapku sejenak dan bertanya, "Bu, Anda terlihat agak lelah. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menggeleng. "Tidak apa-apa. Pekerjaan saja." Tapi dalam hati, aku tahu bukan pekerjaan yang membuatku terlihat berbeda. Siang hari, aku mendapat pesan dari Arman. "Aku mungkin pulang larut lagi. Jangan tunggu." Kalimatnya singkat. Tidak ada emotikon. Tidak ada nada hangat seperti biasa. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Aku mengambil mobil dan menjemput Gio lebih awal. Kami pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari sepatu olahraga barunya. Ia terlihat senang. Kami berbincang ringan, dan sesekali ia menggenggam lengan bajuku ketika ingin menunjukkan sesuatu, hal kecil yang membuatku merasa menjadi bagian dari hidupnya. Namun ketika kami pulang, sesuatu membuatku berhenti sejenak. Di halaman rumah, aku melihat mobil Arman yang biasanya dipakai untuk dinas. Mobil itu bersih, tidak tampak seperti baru dipakai. Gio juga memperhatikan. "Kok ayah di rumah?"
Aku mengerutkan kening. Kurasa, mungkin ia ganti mobil. Begitu masuk ke dalam, aku tidak melihatnya di ruang tamu. Rumah hening. Aku memanggil, "Arman?" Tidak ada jawaban. Aku mengecek kamar, ruang kerja, dan dapur. Tidak ada. Gio naik ke lantai 2 untuk memastikan, lalu turun kembali sambil menggeleng. Tiba-tiba ponselku berdering. Pesan dari Arman. "Masih di kantor. Jangan tunggu." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Mobilnya ada di rumah, tapi ia bilang masih di kantor. Gio memperhatikan raut wajahku. "Ada apa, Bu?" Aku mencoba tersenyum. "Tidak. Hanya salah lihat, mungkin." Gabungan dari semua kejadian itu mulai membentuk pola. Pola yang membuat jantungku terasa berat. Namun aku masih menolak menuduh tanpa bukti. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah sambil memandang pintu masuk. Setiap suara mobil di luar membuatku menoleh, berharap itu Arman. Ketika akhirnya ia pulang, ia masuk sambil membawa tas kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku berdiri. "Kamu tidak bilang pulang pakai mobil lain," kataku pelan. Arman sempat terkejut kecil sebelum menjawab, "Oh, mobil kantor sedang diservis." Padahal aku baru melihat mobil itu terparkir rapi di garasi. Aku menelan semua pertanyaan yang ingin keluar. Aku hanya berkata, "Makan? Aku sudah siapkan sup hangat." Ia mendekat, menepuk bahuku, dan tersenyum. Senyum yang terasa lebih tipis dari biasanya. "Nanti saja. Aku ingin mandi dulu, badanku lelah." Saat ia berjalan menuju kamar, aku memperhatikan langkahnya. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu, tetapi tidak ingin terlihat jelas. Aku menghembuskan napas pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ada jarak antara aku dan Arman. Jarak yang tidak muncul begitu saja. Dan aku tahu, jarak itu akan membawaku pada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan. Dan aku tahu, jarak itu akan membawaku pada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan. Perasaan itu terbukti ketika kejadian besar akhirnya datang pada hari yang sama sekali tidak kuduga. Pagi itu Arman pergi tanpa banyak bicara. Ia tidak menatap mataku lama seperti biasanya. Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang pikirannya berada di tempat lain. Setelah ia pergi, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Aku memimpin rapat pagi, memeriksa laporan keuangan, dan mengecek proyek baru. Pekerjaan membuat pikiranku sedikit tenang. Namun ketenangan itu tidak lama. Siang hari, ketika aku sedang makan bersama Gio di sebuah restoran dekat sekolahnya, seorang perempuan datang menghampiri. Wajahnya tegas, riasannya rapi, dan cara berjalanannya mantap. Tanpa memperkenalkan diri, ia berdiri tepat di depan mejaku. "Jadi ini perempuan yang katanya menikahi suamiku?" katanya dengan nada dingin. Aku memandangnya beberapa detik sebelum menjawab, "Maaf, kita saling kenal." Ia mengangkat dagu, lalu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Aku Rani, istri sah Arman." Gio berhenti mengunyah. Ia menatapku dengan mata melebar. Aku sendiri terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Arman menikah denganmu tanpa menceraikanku," lanjutnya. "Dan kamu bahkan tidak tahu, kan?" Jantungku berdetak tidak karuan, tapi aku menahan diri. Aku berusaha tetap tenang. "Kalau benar begitu, lebih baik kita bicarakan di tempat yang lebih baik." Rani terkekeh pelan. "Tidak perlu. Kamu ingin tahu siapa kamu bagiku? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya perempuan kedua." Beberapa orang di restoran mulai melihat ke arah kami. Gio memegang pergelangan tanganku pelan, seolah ingin menenangkan. Aku menatap Rani. "Saya tidak tahu apapun soal ini. Saya pikir Arman sudah." "Berhenti," potong Rani cepat. "Jangan pura-pura polos. Kamu pikir dengan pakaian mahal dan tas bermerek kamu bisa menutupi kenyataan bahwa kamu hanya tambahan?" Ia tidak berkata kasar, tapi kata-katanya menusuk. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang sekitar. Namun aku tidak boleh kehilangan kendali. "Aku tidak akan meladenimu di tempat umum," kataku tetap tenang.
Kalau kamu ingin membicarakan ini, kita bisa bertemu di tempat lain. Rani menatapku lama, lalu menggeleng. Untuk apa? Kamu tidak pantas mendapatkan penjelasan apapun. Kamu sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah berniat merebut apapun. Aku tidak tahu Arman masih mempunyai istri sah. Tetapi mulutku terasa berat. Kata-kata tidak keluar. Rani mendekat sedikit. Suaranya lebih rendah tapi tetap tajam. Kamu akan tahu tempatmu. Dan aku pastikan keluargaku juga tahu siapa kamu sebenarnya. Lalu ia pergi begitu saja. Aku duduk diam beberapa detik. Nafasku terasa berat, tetapi bukan karena marah. Lebih karena terkejut. Gio meremas tanganku. Bu, ayah benar-benar begitu? Aku tidak tahu, nak, jawabku pelan. Ibu perlu bicara dengan ayah. Sepulangnya kami ke rumah, aku duduk di sofa tanpa berbicara panjang. Dunia yang tadinya terlihat tenang berubah dalam hitungan menit. Malamnya Arman pulang. Ia tampak terkejut melihat wajahku. Yul, kamu kenapa? Aku berdiri perlahan. Aku bertemu seseorang hari ini. Ia menelan ludah. Siapa? Istrimu. Suasana langsung hening. Arman tidak menjawab, tidak mengelak, tidak membantah. Ia hanya diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada apapun yang dikatakan Rani. Apa semua itu benar? Tanyaku pelan. Arman menutup matanya sejenak. Aku bisa jelaskan. Jawabannya tidak membantah. Dan itu cukup membuatku tahu bahwa hidupku tidak akan sama lagi mulai malam itu. Jawabannya tidak membantah. Dan itu cukup membuatku tahu bahwa hidupku tidak akan sama lagi mulai malam itu. Aku duduk perlahan, sementara Arman berdiri tidak jauh dariku dengan wajah tegang. Beberapa detik terasa seperti menahan napas terlalu lama. Aku bisa jelaskan, ulangnya pelan. Aku menatapnya. Jelaskan sekarang. Arman mengusap wajahnya. Aku dan Rani, kami memang belum bercerai. Tapi hubungan kami sudah lama tidak baik. Aku tidak ingin kembali padanya. Aku menarik napas panjang. Kamu tidak cerita soal ini padaku sejak awal. Kamu menikahiku tanpa menyelesaikan hubunganmu dengan dia. Aku takut kehilanganmu, katanya. Semua terjadi begitu cepat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu tidak kehilangan aku. Kamu hanya tidak jujur. Ia terdiam. Kata-kataku membuatnya menunduk. Sementara pikiranku sibuk memikirkan satu hal, nama baikku dan nama baik anak tiriku. Gio tidak pantas terjebak dalam masalah seperti ini. Ia belum cukup dewasa untuk menghadapi drama dua keluarga yang saling menyerang. Aku membutuhkan tujuan. Sebuah arah. Sebuah keputusan agar aku tidak terjebak dalam rasa terluka tanpa bergerak. Tujuan itu muncul dengan jelas. Aku harus menjaga martabatku dan martabat Gio. Aku tidak boleh hancur hanya karena ulah suamiku. Arman, kataku pelan, aku tidak bisa menghadapi ini tanpa kejelasan. Kamu harus menyelesaikan hubunganmu dengan Rani. Entah bagaimana caranya, kamu harus bertanggung jawab. Arman menatapku lama. Aku mengerti. Aku tidak mengatakan lebih banyak. Rasanya percuma membahasnya malam itu. Emosiku masih kacau. Tetapi aku tahu satu hal pasti. Aku harus tetap tenang dan menjaga sikap profesional. Keesokan paginya, aku tetap pergi bekerja seperti biasa. Di dalam kantor, aku bukan istri siapapun. Aku adalah pimpinan tertinggi di Yultek Global. Status pernikahan Arman tidak boleh mengganggu posisiku. Namun pikiran tentang Rani terus terbayang. Ucapannya, tatapannya, dan cara ia meremehkanku di depan umum. Aku tidak boleh membalasnya dengan cara yang sama. Aku harus menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Siang harinya, Arman mengirim pesan. Aku akan bicara dengan Rani hari ini. Aku membaca pesan itu tanpa membalas. Aku tidak ingin ikut campur. Ini kesalahannya, dan hanya dia yang harus memperbaikinya. Tetapi hidup jarang berjalan semudah itu. Sore hari, ketika aku hendak pulang, seseorang memanggilku dari belakang. Saat aku menoleh, aku melihat dua perempuan yang wajahnya mirip dengan Rani.
mungkin keluarganya. Keduanya berdiri sambil menyilangkan tangan, menatapku dengan pandangan tidak bersahabat. "Kamu Yuli, ya?" tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Perempuan yang satu lagi mendekat. "Kami cuma mau bilang satu hal. Kamu itu tidak pantas jadi istri siapapun di keluarga kami." Aku terdiam. Perkataan mereka membuat beberapa karyawan yang lewat berhenti sejenak. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Ini kantorku. Ini wilayahku. "Apa maksud kalian datang ke sini?" tanyaku tenang. "Kami cuma mau memastikan kamu tahu tempatmu," jawab yang satunya lagi. "Kamu cuma orang ketiga." Aku menatap mereka tanpa emosi. "Silakan bicara dengan Arman. Dia yang memulai ini." "Kami sudah bicara," balas mereka cepat. "Dia bilang dia memilih kamu. Tapi kami tidak mengakui kamu." Aku menarik napas perlahan. Rasa sesak yang kutahan sejak bertemu Rani kembali muncul. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu masalah ini akan panjang. "Kalian datang ke kantor saya. Ini bukan tempat untuk membuat keributan," kataku tegas. Mereka saling pandang, lalu salah satunya mendengus. "Berani juga kamu bicara begitu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pergi. Begitu aku masuk ke mobil, tangan kiriku bergetar sedikit. Tidak karena kata-kata mereka, tapi karena aku tahu, untuk mempertahankan martabatku dan Gio, aku harus menghadapi keluarga yang jelas-jelas tidak menginginkan kehadiranku. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Suca mengangguk pelan, lalu mengikuti arah masuk ke dalam rumah yang kondisinya sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Udara di dalam terasa lebih pengap dibandingkan luar, dan debu tebal menempel di setiap permukaan. Cahaya dari jendela yang pecah menjadi satu-satunya sumber penerangan. "Biar cepat, kita bagi tugas. Kamu periksa area dapur dan ruang belakang. Aku cek kamar yang di dalam," kata Ara sambil menarik masker kain kecil dari sakunya untuk menutupi hidung. Suca mengangguk. "Oke. Kalau ada yang aneh atau mencurigakan, langsung panggil." Ara pergi ke arah lorong sempit. Suca bergerak memasuki dapur. Bau apek semakin kuat, seolah ada sesuatu yang pernah membusuk di sudut ruangan. Suca menelan ludah dan mencoba tetap fokus. Di bagian bawah lemari dapur, ia melihat papan kayu yang tampak baru dan tidak tertutup debu seperti bagian lainnya. Ia jongkok dan mengetuknya pelan. Suaranya berbeda, seperti ada ruang kosong di bawahnya. "Sesuatu disembunyikan di sini," gumamnya. Suca mencoba menarik papan itu, tetapi tidak bergerak. Saat ia menyentuh tepi papan, jarinya tersentuh sesuatu yang terselip di celah kecil. Sebuah kertas terlipat 3 kali. Ia membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan yang samar masih bisa terbaca. "Kalau sesuatu terjadi, simpan di tempat kita biasa." Dahi Suca mengernyit. Ia tidak tahu maksud tulisan tersebut, dan ia yakin ini bukan tulisan sembarangan. Ia memasukkan kertas itu ke dalam saku dan berdiri untuk mengecek sisi lain dapur. Tiba-tiba suara langkah cepat datang dari arah lorong. "Suca!" teriak Ara. Suca segera berlari menghampiri. Ara berdiri di depan pintu kamar dengan wajah tegang. "Ada apa? Kamu nemu sesuatu?" tanya Suca. "Aku nemu koper kecil di bawah ranjang. Tapi itu bukan masalahnya." Ara menunjuk ke dinding kamar. "Lihat ini." Suca mengikuti arah telunjuknya. Ada bekas goresan panjang di dinding, seolah seseorang mencoba menuliskan sesuatu menggunakan benda tajam tetapi tidak selesai. Hanya terbaca sebagian. "Dia bukan yang sebenarnya." Suca menelan ludah. "Ini maksudnya apa?" Ara membuka koper kecil itu. Di dalamnya hanya ada satu benda, kamera tua dengan beberapa foto yang sudah dicetak. "Kita lihat saja fotonya satu persatu," kata Ara. Suca mengambil foto paling atas. Foto itu memperlihatkan halaman sekolah mereka, tapi dengan sudut yang tidak biasa, seolah diambil diam-diam. Foto kedua memperlihatkan koridor lantai 2. Foto ketiga, Suca terdiam. Foto ketiga adalah foto Ara, tapi wajah Ara terlihat berbeda. Ekspresinya kosong, matanya tidak fokus, dan tubuhnya sedikit condong, seolah sedang berjalan tanpa sadar. "Aku gak ingat pernah seperti itu," kata Ara pelan.
Suca menatap Ara. Ini mulai aneh. Kita harus cari tahu lebih dalam. Tapi koper ini, catatan itu, bekas tulisan di dinding, semuanya kayak mengarah ke satu hal. Ada orang lain yang terlibat, jawab Ara cepat. Dan sepertinya orang itu ngikutin kita. Sebelum Suca sempat menanggapi, suara pintu depan rumah berderi terbuka dengan keras. Keduanya saling berpandangan. Ada yang masuk, bisik Ara. Suca mengangguk pelan. Kita sembunyi dulu. Lihat siapa yang datang. Mereka bergerak cepat, mencari posisi aman di balik lemari besar yang roboh di ruang tamu. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Tidak terburu-buru, teratur. Seperti seseorang yang sudah tahu apa yang dicari. Suca menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan lorong. Keluar saja. Suara seorang pria terdengar jelas. Suca dan Ara saling menatap. Mereka tidak mengenali suara itu. Pria itu melanjutkan dengan nada dingin. Aku tahu kalian sudah menemukan koper itu. Aku tahu kalian sudah menemukan koper itu. Suara pria itu terdengar lebih dekat. Seakan ia tinggal beberapa langkah dari tempat Suca dan Ara bersembunyi. Ara menatap Suca dengan cemas. Suca memberi isyarat agar tetap diam. Mereka tidak tahu siapa pria itu, dan tidak tahu apakah ia berbahaya. Langkah kaki mulai bergerak perlahan ke arah lorong yang mengarah ke dapur. Pria itu tampak memeriksa ruangan satu persatu. Dari celah kecil di belakang lemari, Suca bisa melihat bayangan tubuhnya. Posturnya tinggi, pakai jaket gelap, dan dari cara ia melangkah, terlihat yakin dengan apa yang sedang dilakukan. Ketika pria itu hampir memasuki dapur, Ara berbisik sangat pelan, kita tidak bisa tetap di sini. Kalau dia balik arah, kita ketahuan. Suca berpikir cepat. Kita keluar lewat jendela belakang, bisiknya balik. Mereka merangkak pelan ke arah sisi ruangan yang mengarah ke jendela retak. Kaca sudah pecah sebagian sehingga cukup mudah untuk dilewati. Suca memastikan pria itu masih di dapur. Begitu yakin aman, ia memberi tanda kepada Ara. Ara keluar lebih dulu, menapakkan kaki di tanah dengan hati-hati. Suca mengikuti. Mereka menjauh dari jendela, menunduk, lalu berlari kecil menuju pagar samping. Baru beberapa meter bergerak, suara pria itu kembali terdengar dari dalam rumah. Percuma lari. Ara terhenti sejenak. Dia tahu kita kabur. Jangan berhenti, kata Suca tegas. Kita keluar dari area ini dulu. Mereka memanjat pagar kayu yang sebagian lapuk. Begitu berhasil turun ke sisi luar, mereka berlari menuju jalan kecil yang menghubungkan rumah itu dengan kawasan permukiman. Setelah cukup jauh, Suca berhenti untuk mengatur napas. Ara ikut berhenti dan memegang lututnya. Siapa orang itu? Tanya Ara dengan napas tersengal. Aku nggak tahu. Tapi dia jelas tahu tentang koper dan foto-foto itu. Ara mengeluarkan koper kecil yang tadi sempat ia masukkan ke dalam tas selempangnya. Kalau dia sampai nyari koper ini, berarti isinya penting. Suca mengambil salah satu foto lagi. Foto itu menunjukkan gerbang sekolah pada malam hari. Ada siluet seseorang berdiri di depan gerbang, tapi wajahnya tidak terlihat. Ara, kita harus cari tahu siapa yang ambil foto-foto ini. Ara mengangguk. Dan apa hubungannya sama tulisan di dinding itu? Suca menatap koper, lalu menatap Ara. Kalau orang itu sampai ngikutin kita ke rumah kosong itu, berarti ini bukan hal kecil. Kita perlu tempat aman buat periksa semuanya. Ara berpikir sejenak. Ada satu tempat. Ruang gudang kosong di belakang perpustakaan sekolah. Jarang ada orang ke sana. Bagus. Kita ke sana sekarang. Suca dan Ara berjalan cepat menuju sekolah, memilih jalur memutar agar tidak mudah diikuti. Setelah beberapa menit, mereka sampai di area belakang perpustakaan. Tempat itu sepi, hanya pepohonan dan bangunan tua kecil yang jarang digunakan. Ara membuka pintu gudang yang berdebu. Mereka masuk dan menyalakan lampu kecil di dinding. Setidaknya di sini kita bisa cek tanpa diganggu, kata Ara. Suca membuka koper lagi dan mengambil semua foto. Ia mengurutkannya berdasarkan tempat dan waktu yang terlihat di sudut gambar. Ara, lihat ini, kata Suca sambil menunjukkan foto terakhir.
Foto itu memperlihatkan seseorang yang wajahnya sangat mirip Ara, tapi sedang berdiri di koridor sekolah pukul malam. Namun hal yang membuat Suca merinding adalah satu detail kecil. Ara dalam foto itu memakai gelang yang sama persis seperti yang Ara kenakan sekarang. Ara menatap foto itu dengan mata membesar. Aku nggak pernah ada di sekolah malam-malam seperti ini. Sebelum Suca sempat menjawab, suara pintu gudang berderit pelan. Seseorang dari luar berbicara dengan nada datar. Kalian tidak seharusnya membuka koper itu. Kalian tidak seharusnya membuka koper itu. Suara dari balik pintu membuat tubuhku menegang. Aku spontan berdiri dan menempatkan diriku sedikit di depan Ara. Pintu gudang terbuka perlahan, dan seorang pria parubaya dengan kemeja kusut melangkah masuk. Tatapannya langsung tertuju pada koper yang berada di lantai. Ara memeluk lenganku dengan cemas. "Pak, siapa Anda?" Pria itu menarik napas panjang, lalu menutup pintu di belakangnya. Suaranya terdengar lebih lelah daripada mengancam. "Namaku Haris. Aku bekerja di perusahaan ayahku Yuli dulu, sebelum semuanya berubah." Aku dan Ara saling menatap. Dari caranya bicara, jelas ia tahu sesuatu tentang Miss Yuli. "Apa hubungan koper ini dengan Miss Yuli?" tanyaku. Haris menunduk sesaat. "Kalian sudah melihat foto-foto itu, kan? Koper itu sebenarnya adalah bukti yang seharusnya aku serahkan 2 tahun lalu. Tapi aku takut. Dan sekarang seseorang mencarinya." Ara memegang gelang di pergelangan tangannya sambil berkata, "Kenapa ada fotoku di dalamnya? Aku bahkan tidak pernah ada di tempat itu." Haris menggeleng. "Itu bukan kamu." Ara tercengang. "Tapi wajahnya." "Itu bukan kamu," ulang Haris tegas, "tapi seseorang yang dibuat menyerupaimu." Aku menelan ludah. Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. "Maksud Bapak apa? Dibuat?" Haris baru hendak menjawab ketika terdengar suara langkah cepat mendekati gudang. Suara sepatu menghantam tanah, bergerak dengan terburu-buru. Ara panik. Mereka datang lagi. Haris langsung memberi isyarat agar kami mundur. "Dengarkan aku. Kalian harus pergi dari sini. Sekarang juga. Tapi kita belum tahu. Kalian akan tahu kalau berhasil keluar hidup-hidup dari area ini," potong Haris. Ia membuka jendela kecil di sudut ruangan. "Lewat sini. Jalan setapak di belakang akan membawa kalian ke taman sekolah. Di sana ada gerbang darurat yang tidak pernah dikunci." Aku menggenggam tangan Ara dan membantunya naik. "Pak Haris, Bapak ikut kami." Haris menatapku dengan senyum tipis yang tidak meyakinkan. "Ada hal yang harus aku bereskan di sini dulu." Tiba-tiba suara pintu gudang digedor keras dari luar. "Buka pintunya." Ara membeku. Aku menariknya keluar jendela. Begitu kami berhasil turun, aku melihat Haris menutup jendela dari dalam. "Ara, cepat," seruku. Kami berlari menembus jalur kecil yang dipenuhi ilalang. Suara gaduh dari arah gudang masih terdengar, membuat kami tak berani menoleh. Sesampainya di taman belakang sekolah, lampu-lampu taman yang redup membuat suasana terasa makin tegang. Ara memegang tanganku erat. "Suca, kalau mereka tahu soal foto yang mirip aku, berarti mereka tahu aku terhubung dengan koper itu." Aku berhenti sejenak. "Justru karena itu kita harus tahu kebenarannya." Ara mengangguk pelan. Kami sampai di gerbang darurat yang kata Haris tidak pernah dikunci. Aku memutar gagangnya. Terkunci. Ara membeku. "Suca, bagaimana bisa terkunci?" Haris bilang. Aku mencoba lagi, lebih kuat. Tidak bergerak sedikit pun. Ara mulai gelisah. Apa mereka sudah tahu rute kita? Sebelum aku menjawab, langkah kaki terdengar dari balik pepohonan di belakang kami. Ada lebih dari 1 orang. Aku menarik Ara ke belakang kursi taman tempat kami bisa bersembunyi. "Ara, dengar aku," bisikku cepat. "Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus cari jalur lain, meskipun itu jalur yang paling sulit." Ara menatapku, napasnya tersengal. "Suca, aku takut." Aku menggenggam kedua tangannya. "Aku juga. Tapi kita harus tetap jalan." Langkah-langkah itu semakin dekat, dan aku tahu.
Ini adalah puncak dari semua masalah yang menghimpit sejak koper itu ditemukan. Dan satu-satunya jalan keluar. Hanya keputusan paling berisiko yang belum pernah kami ambil sebelumnya. Keputusan paling berisiko yang belum pernah kami ambil sebelumnya itulah yang akhirnya memaksaku menarik tangan Ara dan berlari menjauhi gerbang darurat. Ara hampir tersandung saat mengikuti langkahku yang terburu-buru. Suca, kita mau kemana? Semua pintu pasti sudah dijaga. Ada satu tempat yang tidak akan mereka duga, jawabku pendek. Kami menembus taman sekolah, melewati semak-semak dan kursi-kursi besi yang memantulkan cahaya lampu redup. Suara langkah-langkah para pengejar semakin jelas, tapi mereka masih beberapa puluh meter di belakang. Tujuanku hanya satu, ruang musik lama. Tidak banyak orang tahu bahwa pintu samping ruang musik punya celah kecil yang bisa dibuka dari luar jika tahu sudutnya. Aku dan Ara akhirnya sampai di dekat bangunan itu. Dindingnya kusam, jendela kacanya buram. Aku merunduk dan memeriksa sekitar. Belum ada siapapun. Ara, bantu aku tahan daun pintu ini, kataku sambil memasukkan jemari ke celah kecil di bingkai pintu. Ara menahannya dengan bahu. Cepat, Su. Klik. Pintu terbuka. Kami masuk dan menutupnya perlahan. Ruangan gelap, tapi masih ada sedikit cahaya dari lampu koridor yang bocor melalui ventilasi. Apa mereka nggak bakal nemuin kita di sini? Tanya Ara pelan. Nggak cepat. Kita punya sedikit waktu. Ara duduk di kursi kayu, napasnya belum stabil sepenuhnya. Aku ikut duduk di depannya. Di antara kami, koper kecil itu tergeletak di lantai. Suca, Ara memegang kedua tanganku. Aku masih kepikiran foto yang mirip aku itu. Kenapa ada seseorang yang dibuat menyerupai aku? Dan apa hubungannya sama Miss Yuli? Semua ini terlalu aneh. Aku menggenggam tangannya balik. Aku janji kita bakal temuin jawabannya. Tapi kita harus bertahan dulu. Ketika Ara hendak menjawab, suara ketukan kecil terdengar di jendela. Ara langsung menutup mulut dengan kedua tangannya agar tidak berteriak. Aku berdiri perlahan, mendekati jendela yang kaca buramnya sulit ditembus pandangan. Namun di baliknya, aku bisa melihat siluet seseorang berdiri diam. Kemudian suara itu terdengar. Suca, Ara, dengarkan aku. Aku mengenali suaranya. Ara pun tampak terkejut. Pak Haris, bisik Ara. Aku membawa Ara mendekat ke jendela. Siluet itu mendekatkan wajahnya ke kaca. Terdengar napasnya berat. Kalian harus keluar dari sekolah ini malam ini juga. Mereka sudah tutup semua akses. Kalau kalian tetap di sini sampai pagi, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Aku bertanya, Bapak di mana? Kenapa lewat jendela? Tidak ada waktu. Suaranya tergesa. Dengarkan baik-baik. Orang-orang yang mengejar kalian, mereka bukan sedang mencari koper itu saja. Mereka sedang mencari penggantinya. Ara memegang lenganku erat. Penggantinya siapa? Haris menghela napas. Pengganti Miss Yuli. Aku dan Ara membeku. Haris melanjutkan, ada seseorang yang ingin menggantikan posisi Miss Yuli sebagai CEO. Untuk melakukannya, mereka membuat seseorang yang mirip Ara. Mereka ingin memalsukan sejumlah dokumen dan rekaman agar seolah-olah Ara, atau orang yang mirip Ara, terlibat dalam sebuah masalah besar. Lalu semua akan menyalahkan Miss Yuli. Jantungku berdegup kencang. Kenapa Ara? Kalian harus pergi dari sekolah ini. Sekarang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan, mereka di ruang musik. Haris langsung bergerak mundur. Pergi. Lewat jalur belakang panggung. Ada ventilasi besar yang bisa kalian pakai. Kami ikut Bapak. Seruku. Tidak. Aku harus mengalihkan mereka. Balas Haris cepat. Pergilah sekarang. Jangan berhenti. Ara menarikku. Suca, kita harus pergi. Langkah cepat semakin mendekat. Aku menggenggam tangan Ara, membuka pintu samping ruang musik, lalu kami berlari menuju belakang panggung. Ventilasi besar yang disebut Haris terlihat di atas tumpukan alat musik rusak. Ara, naik. Kataku sambil mendorong kursi sebagai pijakan. Ara memanjat lebih dulu. Aku membantu mendorongnya masuk. Setelah itu,
Aku ikut menarik tubuhku ke atas ventilasi. Di dalamnya sempit dan gelap, tapi cukup panjang untuk merangkak. Di belakang kami, terdengar suara pintu ruang musik didobrak. Ara memandangku dengan wajah pucat. Suca, apa kita bakal selamat? Aku menggenggam tangannya di dalam ruang sempit itu. Selama kita tetap bersama, kita pasti keluar dari ini. Kami mulai merangkak maju. Namun baru beberapa meter bergerak, terdengar suara lain dari depan ventilasi. Seseorang menunggu kami di ujung jalur. Dan suara itu berkata pelan, "Ara, kamu akhirnya datang." "Ara, kamu akhirnya datang." Suara itu berasal dari ujung ventilasi, membuat kami berdua berhenti merangkak. Ara langsung memegang lenganku. "Suca, itu suara siapa?" Aku menelan ludah dan mencoba melihat ke depan, tetapi cahaya dari luar ventilasi terlalu redup. Hanya siluet samar seseorang yang tampak menunggu kami. Suara itu kembali terdengar, lebih tenang tapi membuat bulu kuduku berdiri. "Kalian berdua sudah membuat banyak orang repot. Keluar sekarang. Kita bicara baik-baik." Disebut, bicara baik-baik, justru membuat kami makin tidak percaya. Aku membisikkan ke Ara, "Kita harus balik." Ara mengangguk cepat. Kami mundur merangkak, tetapi suara dari belakang juga terdengar. Di sini, mereka masuk ventilasi. Langkah kaki berlari mendekat. Ara semakin panik. "Suca, depan gak bisa, belakang juga gak bisa. Kita kejebak." Aku menggenggam tangannya. "Tenang, kita cari celah lain." Kami bergerak ke samping, memeriksa setiap sisi ventilasi. Setelah beberapa detik, aku melihat baut yang longgar di salah satu panel samping. "Ara, bantu aku dorong ini." Kami mendorong bersama. Bautnya lepas sedikit demi sedikit. Panel bergeser, menimbulkan celah kecil menuju dinding belakang ruang tata usaha. "Suca, kita bisa keluar dari sini." Ara bersuara lirih penuh harapan. Namun sebelum kami berhasil membuka panel sepenuhnya, suara dari depan ventilasi terdengar lagi, lebih dekat. "Jangan coba kabur. Aku sudah melihat kalian." Ara menahan napas. Aku mempercepat mendorong panel, akhirnya berhasil membuat lubang cukup besar. "Ara, kamu duluan." Ara masuk ke celah itu, lalu menarik tanganku agar ikut masuk. Begitu kami sampai di ruang tata usaha yang gelap dan kosong, aku segera menutup panel dari baliknya. Suara dari dalam ventilasi terdengar semakin keras, tanda mereka hampir mencapai tempat kami tadi. Ara memegang pundakku. "Suca, pintu keluar mana?" Aku mengarahkan jari ke arah pintu belakang ruang tata usaha yang mengarah langsung ke lorong sempit di samping gedung sekolah. Kami bergerak cepat, membuka pintu pelan, lalu menyelinap keluar. Lorong itu gelap dan hanya diterangi lampu dinding yang berkedip-kedip. Kami berjalan cepat, menjaga langkah tetap pelan agar tidak menarik perhatian. Begitu mencapai ujung lorong, aku berhenti. Di depan kami ada dua jalur. Ke kiri menuju parkiran guru, ke kanan menuju gudang arsip. Ara bertanya pelan, "Kemana, Suca?" Aku berpikir cepat. "Parkiran guru. Kalau ada mobil terparkir, kita bisa sembunyi atau..." Aku tidak sempat menyelesaikan kalimat itu. Seseorang berdiri di ujung parkiran. Lampu temaram membuat wajahnya tidak jelas, tapi posturnya tegap dan tenang. Dan dari caranya berdiri, dia seperti sudah menunggu. Ara memegang tanganku lebih erat. "Suca, seseorang lagi." Orang itu melangkah mendekat, lalu berhenti di bawah lampu sehingga wajahnya terlihat jelas. Aku langsung mengenali sosok itu. Pak Haris. Namun raut wajahnya berbeda. Lebih tegang. Lebih serius. "Aku sudah bilang kalian harus pergi," katanya dengan suara rendah dan tegas. Ara mendekat sedikit. "Pak Haris, ada seseorang di ventilasi tadi." "Siapa dia? Dan kenapa semua orang ini nyari aku?" Haris tak langsung menjawab. Ia justru melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Kemudian ia berkata, "Kalian harus dengarkan ini baik-baik. Ini mungkin kesempatan terakhir kalian." Aku dan Ara menahan napas. Haris mendekat, lalu berbicara lebih pelan.
Ada orang dalam perusahaan yang ingin menggulingkan Miss Yuli. Mereka menciptakan seseorang yang mirip Ara untuk memalsukan beberapa rekaman penting. Dengan rekaman itu, mereka bisa menuduh Miss Yuli melakukan pelanggaran besar. Ara, kamu tidak boleh sampai tertangkap karena mereka akan menjadikanmu kambing hitam. Ara menitikkan air mata. Kenapa aku? Pak, kenapa bukan orang lain? Haris menatapnya lama. Karena kamu mirip seseorang yang sangat penting dalam hidup Miss Yuli. Seseorang yang sudah lama hilang. Aku terkejut. Siapa? Haris membuka mulut, hendak menjawab. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang kami. Pak Haris, jangan beri mereka lebih banyak informasi. Kami menoleh hampir bersamaan. Dua orang pria berbadan besar berdiri tidak jauh, menghalangi jalur keluar. Ara memegang lenganku. Suca. Haris menghela napas panjang, lalu berdiri di depan kami seolah melindungi. Aku sudah melindungi mereka sejauh ini, katanya pada kedua pria itu. Kalau kalian mau mereka, kalian harus lewat aku dulu. Salah satu pria itu menyeringai. Kami tidak butuh izinmu. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Suasana memanas. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Haris. Aku menarik tangan Ara dan berbisik. Saat aku hitung 3, kita lari ke arah kanan. Itu satu-satunya jalur yang belum dijaga. Ara mengangguk, meski tubuhnya bergetar. Siap? Dia menggenggam tanganku erat. 1, 2, 3. Kami berlari sekuat tenaga ke arah kanan, melewati dinding gedung arsip. Suara langkah para pria itu terdengar menyusul. Kami terus berlari, melewati tikungan yang gelap. Sampai tiba-tiba seseorang dari balik bayangan muncul di depan kami, dan menghentikan langkah kami. Aku hampir menabraknya. Ketika wajahnya tampak jelas, Ara membeku. Karena orang itu adalah wanita yang wajahnya sama persis dengan Ara. Wanita yang wajahnya sama persis dengan Ara itu berdiri tepat di depan kami, membuat langkahku dan Ara terhenti seketika. Ara menatapnya dengan shock. Kamu, siapa? Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa aneh karena begitu mirip Ara, tetapi matanya dingin. Namaku Arina. Dan aku dibuat untuk menggantikanmu. Aku refleks menarik Ara ke belakang. Apa maksud kamu? Dibuat? Untuk apa? Arina melangkah mendekat beberapa langkah. Suaranya tenang, tapi tegas. Orang-orang yang mengejar kalian ingin menjatuhkan Miss Yuli. Mereka butuh seseorang yang punya wajah sama seperti Ara untuk memalsukan rekaman dan laporan. Mereka sudah menyiapkan semuanya, kecuali satu hal. Ara berbisik gemetar. Apa? Apa itu? Kamu, jawab Arina. Keberadaanmu merusak rencana mereka. Aku sadar situasinya semakin genting. Suara langkah pria-pria tadi semakin dekat. Kami tidak bisa tinggal di sini. Aku berkata cepat, Arina, kalau kamu benar-benar ingin menggantikan Ara, kenapa kamu muncul sekarang? Kenapa enggak dari awal? Arina menatapku. Karena aku berubah pikiran. Ara mengerutkan kening. Berubah pikiran? Aku tidak mau jadi alat mereka lagi. Arina menatap Ara, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tampak rapuh. Aku memang diciptakan untuk menggantikanmu, tapi mereka memperlakukanku seperti barang. Aku ingin bebas. Dan kalian, satu-satunya orang yang bisa menghentikan mereka. Langkah-langkah semakin keras. Ara menarik lenganku. Suca, mereka sudah dekat. Aku menatap Arina. Kalau kamu mau membantu, buktikan sekarang. Arina mengangguk cepat. Ikut aku. Dia berlari ke arah lorong samping gedung arsip, dan kami mengikutinya. Lorong itu berakhir pada sebuah pintu kecil besi yang nyaris tidak terlihat. Apa ini? Tanyaku. Pintu menuju terowongan bawah sekolah, jawab Arina sambil mencongkel panel kecil di samping pintu. Tempat ini dulu dipakai untuk evakuasi. Mereka tidak tahu pintu ini masih bisa dibuka. Klik. Pintu terbuka perlahan. Kami masuk satu persatu. Di dalamnya, hanya ada lorong panjang dengan lampu emergency berwarna jingga. Saat pintu ditutup,
Suara para pria tadi terdengar samar dari luar. Periksa semua lorong. Mereka tidak bisa jauh. Terowongan itu sunyi. Hanya suara langkah kami yang terdengar. Ara masih menatap Arina dari samping. Kalau kamu dibuat menyerupai aku, kenapa? Apa hubungannya semua ini dengan Miss Yuli? Arina berhenti. Menatap Ara lama, seolah berpikir apakah ia harus mengatakan sesuatu yang sangat besar. Aku dibuat menyerupaimu, katanya pelan, karena kamu punya hubungan dengan Miss Yuli. Ara tercengang. Hubungan apa? Aku bahkan baru tahu siapa Miss Yuli. Aku menatap Arina dengan serius. Katakan yang sebenarnya. Arina menarik napas panjang. Ara, kamu mirip seseorang yang sangat berarti bagi Miss Yuli. Seseorang yang hilang sejak puluhan tahun lalu. Ara memegangi dadanya. Siapa? Siapa maksudmu? Arina menatapnya penuh empati. Putri Miss Yuli. Aku dan Ara terpaku. Arina melanjutkan, mereka tahu kamu mirip Putri Miss Yuli. Mereka takut Miss Yuli akan memilikimu sebagai pewaris jika dia tahu. Jadi mereka membuat aku, palsu, untuk menggantikanmu, mencemarkan namamu, lalu menjatuhkan Miss Yuli. Ara meneteskan air mata kecil. Aku, anaknya Miss Yuli? Tapi bagaimana bisa? Aku dibesarkan keluarga biasa. Aku nggak punya hubungan apapun. Justru itu, kata Arina, ada alasan kamu dipisahkan. Dan alasan itu yang membuat mereka panik sekarang. Aku memegang tangan Ara dan mengusap punggungnya agar ia tenang. Tiba-tiba, dari ujung terowongan terdengar bunyi pintu besi terbuka. Arina langsung berkata, kita harus lanjut ke ruang terakhir. Di sana ada pintu keluar menuju gedung administrasi baru. Kami berlari lagi. Lorong sedikit menanjak, dan di ujungnya ada pintu besar. Namun saat kami mendekat, brak, seseorang menendang pintu dari dalam. Pintu terbuka lebar. Dan seorang wanita dengan pakaian kantor rapi berdiri di ambangnya. Wanita itu menatap Ara dari atas ke bawah, lalu tersenyum puas. Jadi ini dia, gadis yang selama ini membuat rencana kami berantakan. Aku langsung berdiri melindungi Ara. Arina bergumam dengan getir. Itu, Bu Rani, wakil direktur. Wanita bernama Bu Rani itu menatap kami dengan dingin. Kalau kalian mengikuti aku dengan tenang, semuanya akan selesai tanpa masalah. Ara menggenggam tanganku erat-erat, tubuhnya bergetar. Aku menatap Bu Rani balik. Kami tidak akan ikut. Bu Rani tertawa pelan. Kalian tidak punya pilihan lain. Arina maju setengah langkah. Aku tidak akan kembali pada kalian. Bu Rani menatapnya dengan sinis. Kamu diciptakan untuk taat. Jangan lupa tempatmu. Tiba-tiba Bu Rani memberi isyarat ke arah belakang. Dua pria besar muncul lagi dari lorong lain, mengepung kami. Ara merapat padaku, hampir menangis. Suca. Aku menggenggam tangannya lebih kuat. Aku ada di sini. Situasi ini adalah titik terberat sepanjang perjalanan kami. Tidak ada jalan keluar jelas. Tidak ada bantuan. Hanya satu hal yang tersisa. Pilihan terakhir. Pilihan yang paling berisiko. Pilihan yang harus kami ambil, sekarang. Semuanya memandangku, menunggu penjelasan yang bahkan tidak mereka sangka akan keluar dari mulutku sendiri, dan aku akhirnya memutuskan untuk duduk agar situasinya lebih terkendali. Aku mengatur napas dulu sebelum bicara. Mereka semua, istri sah, mertuanya, adik-adik iparnya, berdiri mematung seperti sedang menunggu vonis. Padahal aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini tanpa drama tambahan. Aku tidak datang untuk bertengkar, kataku pelan tapi tegas. Istri sah yang sejak awal paling agresif langsung melipat tangannya dengan ekspresi sinis. Kalau begitu apa maumu sekarang? Aku hanya mau semuanya jelas, jawabku. Tentang pernikahanku dengan suami kalian, tentang posisiku di perusahaan, dan tentang bagaimana kalian memperlakukanku. Suara tawa kecil terdengar dari adik ipar perempuan, tapi tawa itu langsung hilang ketika salah satu staf HR perusahaan datang membawa map tebal. Dia menyerahkannya padaku lalu mundur. Aku sudah meminta legal perusahaan meninjau semuanya. Jelasku. Ternyata,
Ada laporan bahwa keluarga kalian sering mengintimidasi staf lain dengan memakai nama suamimu dan jabatan keluarganya. Muka mereka langsung berubah. Mereka tidak menyangka hal itu akan keluar di hadapan semua orang. Istri sah bergerak maju. Jangan bawa-bawa keluargaku. Itu tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Ada. Aku menatapnya langsung. Karena perlakuan kalian ke aku sama persis seperti laporan-laporan itu. Dan sekarang, ketika kalian tahu posisiku di perusahaan ini, keluarga kalian langsung berubah sikap dan menyalahkan kamu. Ini sudah kelewatan. Suaranya naik. Jadi kamu mau apa? Mau kami sujud minta maaf? Tidak. Aku menggeleng. Aku hanya butuh kalian berhenti menyerang. Kita punya masalah yang sama, suami kita. Dia yang berbohong ke semuanya. Ruangan mendadak hening. Untuk pertama kalinya, istri sah terlihat tidak siap. Dia menunduk, terkejut karena aku tidak menempatkan diriku sebagai musuhnya. Aku tidak akan menjatuhkan kamu, lanjutku, tapi aku juga tidak akan diam lagi. Mertua istri sah tiba-tiba angkat suara. Lalu apa keputusanmu tentang perusahaan? Kamu mau membiarkan semua orang menghina keluarga kami? Aku menatap mereka satu persatu. Tugas perusahaan bukan membersihkan nama keluarga kalian. Tugas perusahaan adalah bekerja profesional. Dan mulai hari ini, kalian semua akan diperlakukan sama seperti karyawan lain, tanpa keistimewaan apapun. Ekspresi kaget dan marah muncul hampir bersamaan di wajah mereka. Sebelum ada yang sempat membalas, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan mode speaker, membuat semua orang otomatis berhenti bernapas. Yuli, kita harus bicara. Aku memotong singkat. Aku sedang bersama keluargamu. Mungkin kamu mau sekalian menjelaskan semuanya? Biar tidak ada lagi yang merasa jadi korban. Hening. Lalu terdengar suara napas gugup dari seberang. Episode ini berakhir dengan aku memegang ponsel di tengah ruangan yang tegang. Menunggu apakah suamiku akhirnya berani bicara jujur, atau kembali berbohong di hadapan keluarga yang sudah siap meledak kapan saja. Menunggu apakah suamiku akhirnya berani bicara jujur, atau kembali berbohong di hadapan keluarga yang sudah siap meledak kapan saja, aku menempelkan ponsel itu di meja agar semua bisa mendengar jelas. Suasana ruangan terasa berat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Istri sah menatap layar ponsel seakan siap menerkam kapan saja. Suamiku akhirnya membuka suara. Aku minta kalian semua tenang dulu. Katanya dengan suara yang terdengar lebih gugup daripada biasanya. Aku bisa jelaskan. Istri sah langsung menjawab dengan suara tajam. Silakan. Jelaskan bagaimana kamu bisa menikahi perempuan lain tanpa menceraikan aku. Aku tetap diam. Aku ingin dia menyampaikan sendiri semuanya, tanpa ada yang melindungi. Suamiku bernapas panjang. Aku tidak pernah berniat menipu siapapun. Pernikahan dengan Yuli, awalnya adalah pernikahan bisnis. Kami sepakat menikah untuk urusan kerja sama perusahaan. Pandangan keluarga istri sah langsung beralih padaku, seakan menunggu reaksiku. Aku tetap tenang. Tapi aku memang salah karena tidak jujur dari awal. Lanjutnya, aku kira situasinya tidak akan sejauh ini. Istri sah membentak. Tidak sejauh ini? Kau menikah lagi di belakangku dan itu, tidak sejauh ini? Ayah mertua istri sah ikut bersuara. Kau mempermalukan keluarga kami. Suara suamiku merendah. Aku tahu. Dan aku siap menanggung akibatnya. Aku memutuskan angkat bicara. Kalau begitu, jelaskan bagian yang paling penting. Apa status kita sekarang? Hening cukup lama sebelum ia menjawab. Secara hukum, pernikahan kita tidak dicatatkan. Jadi, secara negara, aku hanya punya satu istri. Reaksi keluarga istri sah langsung berubah total. Wajah lega, marah tertahan, dan rasa menang bercampur menjadi satu. Tapi aku tetap tenang karena aku sudah menduga jawaban itu. Baik, jawabku datar. Setidaknya sekarang semuanya jelas. Aku mengambil ponsel dan menonaktifkan speaker. Tapi sebelum aku menutup telepon, suamiku berkata cepat. Yuli,
Aku tetap ingin bertanggung jawab padamu. Jangan menjauh dulu. Kita harus bicara berdua. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Istri sah tersenyum mengejek. Akhirnya kamu tahu tempatmu. Tanpa emosi, aku menatapnya. Belum selesai. Dia mengernyit. Apalagi? Aku mungkin bukan istri sah, kataku tenang, tapi statusku sebagai CEO di perusahaan tempat kalian bekerja tidak berubah. Dan aku tidak akan mencabutnya hanya karena masalah pribadi. Reaksi mereka berubah drastis lagi. Istri sah yang tadinya merasa menang, mendadak gugup. Ayahnya terdiam. Ibunya memegang lengan anaknya, tampak khawatir. Aku tidak akan menyalahgunakan jabatan, lanjutku. Tapi aku juga tidak akan mentolerir perlakuan tidak hormat dari siapapun, termasuk keluarga kalian. Semua terdiam. Aku mengambil tasku dan berdiri. Kita sudah bicara cukup untuk hari ini. Sisanya akan diselesaikan secara profesional. Ketika aku melangkah keluar ruangan, suara istri sah terdengar lemah. Kamu, mau apa sebenarnya? Aku berhenti sebentar di depan pintu. Aku hanya mau hidupku kembali normal, jawabku. Dan itu dimulai dari berhenti membiarkan kalian merendahkanku. Aku keluar, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan rasa takut yang baru saja muncul. Tapi aku tahu satu hal, episode setelah ini tidak akan lebih tenang. Karena suamiku pasti akan datang mencariku, dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Karena suamiku pasti akan datang mencariku, dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Pikiranku masih penuh dengan bayangan kekacauan itu ketika aku tiba di rumah. Aku duduk di sofa tanpa melepas tas. Rasanya semua kejadian dalam beberapa minggu terakhir memenuhi kepalaku sampai sulit bernapas. Lalu tiba-tiba bel rumah berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tergesa-gesa. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum membuka pintu. Begitu pintu terbuka, suamiku berdiri di sana. Wajahnya lelah, kemejanya kusut, tapi matanya langsung mencari mataku. Yuli, kita harus bicara, katanya pelan. Aku sudah mendengar cukup banyak, jawabku tanpa meminta dia masuk. Aku tahu. Tapi kali ini aku ingin menjelaskan tanpa alasan, tanpa sembunyi. Tolong, beri aku kesempatan terakhir. Aku menatapnya lama. Banyak bagian diriku ingin menutup pintu dan meminta dia pergi. Tapi bagian lain merasa ini momen yang memang harus terjadi. Aku mengangguk kecil. Masuk. Ia duduk di seberangku. Tidak ada siapapun di rumah. Bahkan jarum jam pun terdengar jelas. Aku salah, katanya pelan. Bukan hanya soal pernikahan ganda itu. Tapi karena aku tidak pernah memberimu ruang sebagai pasangan. Aku mengambil semua keputusan sendiri dan membiarkan kamu menerima akibatnya. Aku menunduk. Ada luka, tapi juga ada kelelahan. Aku tidak minta dimaafkan hari ini, lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghormati kamu. Sebagai wanita, sebagai mitra bisnis, dan sebagai seseorang yang sebenarnya sudah banyak menolongku. Aku terdiam. Keluargaku, mereka tadi panik setelah kamu pergi. Mereka tahu jabatanmu. Mereka takut. Tapi aku bilang ke mereka, ini bukan soal jabatanmu. Ini soal bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang tidak salah. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, kata-katanya tidak terdengar seperti pembelaan diri. Jadi apa yang kamu mau sekarang? Tanyaku tenang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jawabnya jujur. Apapun yang kamu putuskan nanti, kita tetap bekerja profesional. Dan kalau kamu masih mau, kita bisa membangun hubungan kita dari awal. Dengan benar. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali seperti dulu. Aku mengerti, jawabnya lembut. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke balkon. Ia mengikuti dari belakang, tapi menjaga jarak. Angin sore terasa hangat. Tenang. Aku hanya ingin hidupku tidak lagi dipenuhi rahasia, kataku perlahan. Dan aku ingin dihargai sebagai manusia, bukan sekadar bagian dari kesepakatan bisnis. Ia mengangguk. Kalau kamu mau, aku akan bicara langsung dengan keluargaku. Semuanya. Dan kalau kamu siap,
Aku akan menyelesaikan statusku dengan istri sah secara benar dulu sebelum bicara soal masa depan kita. Aku berpaling menatapnya. Itu langkah yang tepat. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Lalu, tanpa sadar, aku melangkah sedikit mendekat. Dia mengangkat tangannya perlahan, seakan meminta izin untuk memegang tanganku. Aku mengangguk. Ia menggenggam tanganku dengan hangat. Tidak ada drama besar. Tidak ada kata-kata manis yang tidak perlu. Hanya dua orang yang sama-sama lelah, mencoba memulai ulang hidup dengan cara yang lebih jujur. Setelah beberapa saat, aku melepaskan tangannya dan berkata, "Kita mulai pelan-pelan. Fokus selesaikan urusanmu dulu." Ia mengangguk. Aku janji. Aku mengantarnya sampai pintu. Sebelum pergi, ia berkata lagi, "Terima kasih karena masih mau bicara denganku." "Aku bicara karena aku memilih untuk jadi kuat," jawabku. "Bukan karena aku lemah." Ia tersenyum, lalu melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. Cerita hidupku penuh gejolak. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Hari ini aku memilih jalanku sendiri.